Nih kita tanya sama Pak Edi. Pak Edi, ternyata dua Ya, orang yang sebenarnya juga tergabung dalam proses pembahasan semestinya tidak diajak ngobrol juga dalam proses pembahasan Perpu ini. Tetapi pada akhirnya juga disahkan. Bagaimana sebenarnya Pak Edi kalau dari catatan Pak Edi di KSP? saya tidak bisa menyebut bahwa Hmm, apa ya, misalkan Bu Mira atau Pak Adi harus dilibatkan atau tidak ya. Tapi yang hmm, jelas proses penjaringan aspirasi untuk perbaikan UU CK yang kemudian bermuara pada terbitnya Perpu Cipta Kerja ini sudah dilakukan, dan itu terutama dilakukan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan oleh Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. hmm, Satgas itu dibentuk berdasarkan Kepres 10 tahun 2021 dan efektif bekerja akhir 2021 dan di full di tahun 2022. Itu tercatat sudah ada 14 event penjaringan aspirasi untuk menampung aspirasi dari seluruh komponen masyarakat, termasuk di dalamnya serikat pekerja, serikat buruh, tentang apa saja yang perlu diperbaiki, baik itu terkait dengan UU CK maupun terkait dengan aturan pelaksanaannya. Jadi kalau dikatakan tidak melakukan konsultasi publik, saya kira tidak benar. Itu sudah dilakukan ya. hmm, hmm, Mungkin hmm, hmm. kita bisa berdebat ya bahwa itu cukup atau tidak, saya kira. Tapi kalau dilakukan ya dilakukan, dan dari pemerintah merasa bahwa itu cukup. Antara lain kan bagaimana tidak didengar ya perubahan formula upah minimum eh, dibandingkan dengan yang di UCK ya, dengan perpunya itu dari mana kalau bukan dari aspirasi dari teman-teman Hmm. serikat pekerja atau serikat buruh ya. Jadi tidak benar bahwa itu tidak ditampung. Kalau tidak ditampung ya tidak dilakukan perubahan. Perubahan kan dilakukan untuk sebagai bentuk dari eh, apa ya, wujud dari penjaringan aspirasi. Kalau memang dianggap harus dipenuhi ya dipenuhi. Yang paling nyata ya di upah minimum itu ya. Kemudian di outsourcing juga, kalau kita bicara klaster ketenagakerjaan kan ada perubahan di mana di dalam Perpu ini dibandingkan dengan UU CK itu ada peran pemerintah yang lebih besar gitu ya untuk mengatur mana yang bisa di outsourcingkan atau tidak. Memang tidak secara langsung diatur di undang-undang atau di perpunya, tetapi akan diatur oleh pemerintah gitu loh. Nah, jadi menurut kami dari pemerintah kita sudah melakukan ya Hmm, hmm, penjaringan hmm. aspirasi dan sebagainya. Bahwa itu cukup atau tidak mungkin kita bisa perdebatkan, tetapi jelas sudah dilakukan dan menurut kami cukup gitu ya. Hmm, berkaitan mengenai catatan-catatan bahwa itu kekhawatiran tidak terfasilitasinya jaminan sosial dan lain-lain, apakah pemerintah sendiri juga sudah mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang akurat bahwa ini tidak akan kemudian mengorbankan kesejahteraan sosial dari para buruh, Pak Edi? Nggak, pasti enggak lah. Dan kalau itu kan berarti kita bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelum Perpu ini ya. Jadi karena itu di Perpunya setahu saya tidak berubah. Koreksi kalau saya salah ya. Tetapi intinya begini ya, pemerintah ini kan bukan hanya memikirkan yang sudah bekerja atau yang saat ini bekerja. Ketika kita bicara upah, kita bicara tentang jaminan sosial dan sebagainya, itu kan kita bicara tentang yang sedang bekerja ya. Ada tiga yang harus dipikirkan pemerintah, dan ini harus dipikirkan semua. Yang pertama yaitu angkatan kerja yang belum bekerja. Nah, bagaimana cara memikirkannya? Harus disediakan lapangan kerja. Dan lapangan kerja itu kan hanya bisa tercipta kalau ada investasi, ada penanaman modal. Oleh karena itu, ini yang salah satu tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian dirubah dengan Perpu nomor 2 tahun 2020, terutama untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya namanya Undang-Undang Hmm, Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja kan. Yang kedua adalah yang harus dipikirkan yang tadi yang sedang atau yang sudah bekerja. Dan jangan lupa yang harus dipikirkan juga oleh pemerintah adalah yang sudah tidak lagi bekerja. Itulah mengapa ada jaminan kehilangan pekerjaan. Itu baru muncul setelah ada UCK loh. Sebelumnya tidak ada tuh jaminan kehilangan pekerjaan. hmm, 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 hmm. Jadi sebenarnya ada tambahan-tambahan jaminan, Bu Irma, bola Ya, panasnya sekarang ada di DPR. Iya, sebenarnya kan Perpu ini adalah hak prerogatif presiden. Nah, kemudian presiden menerbitkan Perpu dengan segala isinya, dan kemudian Perpu itu kan memang harus disampaikan kepada DPR. Hari ini kan DPR masih reses, jadi kami belum menerima ya isi Perpu itu seperti apa, itu kita belum tahu secara pasti ya. Kalau dari media massa tentu kita sudah baca, tapi kita belum menerima secara pasti. Nah,
DPR kan ada 2 rekomendasinya. Rekomendasi loh ya, diterima atau ditolak. Nah, sekarang saya melihatnya secara fair. Pemerintah mengeluarkan Perpu ini juga sebenarnya ada juga kesan menurut saya untuk meminta DPR segera juga bekerja menyelesaikan omnibus cipta kerja ini. Nah, ini kan tahun politik ini Brigita. Tahun politik ini bukan tidak saja semua pengurus partai politik, tapi anggota DPR pun sibuk ngurusin pilpres, ngurusin pileg dan lain sebagainya. Nah, kekhawatiran pemerintah akan molor ya, sehingga Perpu ini sehingga undang-undang ini tidak selesai itu pasti ada. Sehingga maka kemudian menurut saya secara tidak langsung Presiden itu meminta DPR untuk bisa yuk kita sama-sama selesaikan. Nah, Perpu ini nanti di DPR kan akan kita lihat apa sih isinya kan seperti itu. Nah, kami dari Nasdem mencatat ada 4 yang memang sudah kami inventarisir. Salah satunya kepastian kerja tentu harus kita lihat. Kemudian yang kedua terkait dengan upah umum regional, upah umum itu juga kan ada kata dapat di situ kan, ada kata dapat dilakukan oleh gubernur gitu. Ini kan juga menjadi masalah bagi kawan-kawan buruh. Sementara narasi kata dapat itu sebenarnya bisa diturunkan ke Perpu. Ya, ada Perpu di situ. Ada peraturan pemerintahnya nanti ya yang akan merigid lagi undang-undang ini. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan outsourcing. Pemerintah sebenarnya juga sudah mulai melakukan perbaikan ya. Dari outsource ini kan sudah banyak juga yang di K3-kan, di P3K-kan ya dari outsource. Kemudian di PNS-kan. Nah, hanya saja catatan kami untuk teman-teman yang tidak termasuk bisa masuk ke P3K ini kan harus outsource. Harus, nggak boleh dibuang, kita nggak setuju. Nah, kemana ini larinya nanti? Nah, ini yang sedang dilakukan oleh Komisi 9. Kami pertanyakan kepada Menteri SDM. Oh, SDM. Ya, ini harus seperti apakan nih? Regulasinya seperti apa? Nggak boleh dibuang. Nah, itu sudah menjadi pertanyaan Komisi 9 kepada pemerintah. Dan kita sudah mulai RDP-nya kemarin. Tapi belum selesai. Nah, kita berencana akan membuat pansus ya bersama-sama dengan komisi lain agar hasilnya betul-betul bisa menjadi apa yang diharapkan oleh teman-teman pekerja, bukan hanya sekedar buruh. Saya nggak mau mendikotomikan buruh dan pekerja. Bagi saya semua sama. Saya ini pekerja loh. Walaupun saya anggota DPR, saya digaji oleh rakyat. Artinya saya juga buruh. Nah, sebenarnya itu intinya Brigita. Kami akan lihat besok apa isi dari Perpu. Dan mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan buruh itu bisa kami perjuangkan. Kan Perpu ini enggak serta-merta. Ya, DPR pasti bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang beberapa hal yang memang menurut kami ini harus diperbaiki. Seperti itu. Artinya harus ada juga positive thinking. Sampai dengan apa sih yang dilakukan DPR? Kecuali nanti DPR tidak melakukan apa-apa. Ya boleh saja demo itu DPR. Kan seperti itu. Ya harus ada positive thinking. Padahal ketika Perpu ini disahkan, PP yang menjadi turunan Undang-Undang Ciptaker juga masih digugat. Dan buruh pun juga sudah mulai kemerungsung untuk bisa melakukan atau memberikan catatan evaluasi dari Perpu tersebut. Apa saja kemudian yang direncanakan oleh baik pengusaha maupun buruh setelah ini disahkan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.